Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Revido Azril Aksyal. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya buat Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancara. Jadi saya ingin mewawancara seputar tentang materi mata kuliah yang saya tempuh di Fakultas Hukum ini, Pak. Sebelum masuk ke pertanyaannya, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri, Pak, sebelumnya. Baik, saya ulangi karena tadi koneksi terputus. Nama Muhammad Fauzan, saat ini duduk di Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum. Saya berangkat dari Partai Demokrat. Alhamdulillah ini sudah yang ketiga periode dan senang rasanya bisa sharing dengan Mas Revido. Oke, terima kasih banyak, Pak. Jadi mungkin untuk mempersingkat, saya langsung mengajukan pertanyaan ke Bapak. Satu pertanyaan saja sih, Pak, yang saya mau tanyakan. Jadi saya ingin menanyakan tentang hambatan dalam pemungutan pajak gitu, Pak. Jadi sebelum pandemi ini kan dalam membayar pajak pun masyarakat masih mungkin tidak mengetahui pentingnya akan bayar pajak gitu, Pak. Nah, saya ingin menanyakan saat pandemi seperti ini, Pak, mungkin di daerah Bojonegoro sendiri itu apa ya yang dilakukan pemerintah sehingga mungkin dikasih relaksasi atau mungkin malah harus dikejar pajaknya di daerah Bojonegoro mengenai pajak apapun itu di daerah Bapak. Mungkin itu aja sih, Pak, yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Oke, Revido. Jadi sebelum pandemi aja kita itu dalam rangka penerapan pajak sudah ya bisa dibilang ada tantangan tersendiri, Mas Revido. Apalagi saat ini dengan adanya pandemi ini tentu ini juga jadi PR tersendiri. Karena kalau kita bicara pajak ini kan hubungannya erat terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Bagaimana ekonomi daerah itu dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak itu terhadap pembangunan daerah itu sendiri. Nah, ini satu hal yang selalu terus-menerus kami pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyampaikan kepada wajib pajak agar selalu taat terhadap pembayaran pajak. Nah, di saat pandemi ini memang dilematis, Mas. Kalau misalnya kita mau menindak ketika ada keterlambatan bayar pajak, satu sisi mereka juga untuk bertahan aja. Saat ini mereka itu kan sudah senang gitu loh, Mas, bisa bertahan usahanya itu. Tapi satu sisi juga kita harus menjalankan yang namanya itu juga aturan untuk keberlangsungan dari pembangunan itu sendiri. Nah, maka kita caranya ya memberikan relaksasi, kita memberikan yang namanya itu semacam apa ya? Halo? Ya, halo, Pak. Terputus ya? Enggak, Pak, enggak. Ya memberikan yang namanya itu keringanan sehingga masyarakat tidak merasa keberatan terhadap tanggungannya walaupun pada situasi pandemi COVID saat ini gitu. Begitu, oke, Pak. Oh ya, mungkin satu pertanyaan itu saja sih, Pak, yang saya ingin tanyakan. Sangat jelas apa yang Bapak sampaikan. Semoga kita semua di masa pandemi ini segera selesai ya, Pak ya. Terus Amin, juga mudah-mudahan segera Pak. diangkat, Mas, dan kita kembali hidup normal dan ekonomi baik daerah maupun nasional bisa berjalan seperti sedia kala dan ekonomi nasional kembali bergairah, Mas. Ya, oke, Pak. Cukup, Pak. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih buat Bapak Fauzan sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya wawancara.
Terima kasih banyak Pak. Mungkin itu saja yang dari saya sampaikan. Jadi terima kasih. Sama-sama Mas. Dan saya berdoa mudah-mudahan Mas Revido sukses dengan kuliahnya dan semangat. Ya. Karena Anda adalah penerus bangsa ini. Makasih ya. Mas Revido. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke.